Sukses tidak akan menampakkan dirinya pada orang-orang yang malas. Selamat beraktivitas semuanya. Salam sehat. Mari kita pecahkan rasa malas itu. Semangat. Mari kita belajar. Pengertian teks eksplanasi secara umum. Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses suatu fenomena alam dan fenomena sosial. Pengertian teks eksplanasi menurut para ahli. Menurut Restuti, teks eksplanasi adalah sebuah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau fenomena alam maupun sosial. Menurut The Contemporary English Indonesian Dictionary, teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Menurut Mas Hun, teks eksplanasi adalah sebuah teks yang disusun dengan struktur yang terdiri atas bagian-bagian yang memperlihatkan pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Keempat, menggunakan kata penanda urutan. Kelima, fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Contohnya, tsunami. Berikut struktur teks eksplanasi. 1. Pernyataan umum. Pernyataan umum merupakan suatu paragraf yang menjadi inti atau menjadi pembuka dalam suatu bacaan. 2. Urutan sebab akibat. Berarti dalam hal ini mengenai uraian tentang apa yang telah terjadi atau peristiwa yang telah terjadi. Ketiga, ada interpretasi. Nah, di bagian ini berisi tentang kesimpulan apa yang terjadi, mengapa bisa terjadi, dan bagaimana mengatasinya. Itu dia. Kaidah kebahasaan. 1. Menggunakan istilah. Istilah merupakan kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan suatu makna, konsep keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. 2. Menggunakan keterangan waktu. Keterangan waktu berarti artinya menunjukkan waktu. Bisa menggunakan kata hubung pada, dalam, setelah, sebelum, sesudah, dan kata temporal. 3. Menggunakan konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat, konjungsi yang menghubungkan kalimat dengan kalimat. Berikutnya, konjungsi antar kalimat terdiri atas beberapa bagian. Konjungsi antar kalimat pertentangan, konjungsi antar kalimat waktu, konjungsi antar kalimat penambahan, konjungsi antar kalimat pembalikan, konjungsi antar kalimat keadaan, konjungsi antar kalimat penguatan, konjungsi antar kalimat konsekuensi, dan terakhir konjungsi antar kalimat akibat. Pola pengembangan teks eksplanasi terdiri atas 2.
Yang pertama ada pola pengembangan sebab akibat. Teks eksplanasi untuk menjawab kata tanya mengapa digunakan untuk menjelaskan sebab akibat terjadinya sesuatu. Kedua, pola pengembangan proses. Teks eksplanasi dengan pengembangan proses digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan menjelaskan bagaimana suatu fenomena dapat terjadi. Menyusun teks eksplanasi dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Menentukan topik atau tema. 2. Menentukan tujuan penulisan. 3. Mengumpulkan data dari berbagai sumber. 4. Menyusun kerangka teks. 5. Mengembangkan kerangka menjadi karangan eksplanasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyunting adalah menyiapkan naskah siap cetak atau siap diterbitkan dengan memperhatikan segi sistematik dan bahasa. Ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan saat menyunting sebuah teks. 1. Ketepatan penulisan huruf, kata, lambang, serta ketepatan tanda baca. 2. Ketepatan penggunaan kata-kata untuk mengungkapkan maksud. 3. Keefektifan kalimat. 4. Struktur kalimat. 5. Memiliki keterpaduan paragraf yang baik. Ada beberapa langkah dalam menyunting suatu teks, yaitu 1. Membaca kalimat demi kalimat. 2. Membenarkan kesalahan pada penulisan teks. 3. Memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. 4. Memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat.